Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku di buku harianku versi ceritamu. Sejak saya kecil, ayah jarang sekali pulang. Kerjaannya di kapal pesiar membuatnya sering menghilang lama sekali. Kadang 6 bulan, setahun sekali, bahkan pernah bertahun-tahun tak ada kabar berita. Kemudian diketahui kalau ayah ternyata punya keluarga lain. Ayah menikah lagi dan memilih untuk tinggal dengan keluarganya yang baru, meninggalkan kami, anak-anaknya bersama ibu. Kehidupan kami lebih sering kekurangan. Aku ingat waktu SD pakai sepatu yang sudah jebol. Kalau berjalan, sepatu harus kuseret karena takut copot alasnya. Dan juga pakai celana seragam yang bolong-bolong. Sampai aku dibully oleh guru tolol yang berpikir bisa melakukan apapun pada muridnya. Waktu aku SMP juga begitu. Dan aku ingat betul, aku hanya punya 2-3 baju saja. Aku memilih menyibukkan diri di sekolah. Karena di rumah aku sering merasa kesepian dan merasa terbuang. Untuk kegiatan ekskul, aku sering meminjam baju tante dan paman ke sekolah. Ibu kami yang luar biasa harus mengurus 5 anak sendirian. Beliau lakukan apapun pekerjaan halal agar kami anak-anaknya bisa makan dan terus sekolah. Beliau manusia yang luar biasa dan menjadi batu karang untuk kami bertahan. Tapi meskipun ibu berusaha menjadi peran ganda, jadi ibu dan ayah sekaligus, aku masih merindukan sosok ayah. Dan begitu juga dengan saudara-saudaraku yang lain. Kami sering berusaha mencari kabar ayah dan berkomunikasi dengannya. Ketika aku beranjak remaja, kami menjalin komunikasi lagi. Aku sangat senang sekali bisa berbincang dengan ayah. Tapi komunikasi kami ternyata tidak akrab, seperti umumnya ayah dan anak. Hubungan kami seperti bos dan karyawan, cukup transfer dan komunikasi seperlunya saja. Tetap saja beliau seperti tidak pernah ada untuk kami. Komunikasi kami kemudian berjalan putus nyambung. Tapi kalau dulu kayak bos dan karyawan, sekarang ditambah dengan bos dengan karyawan kontrak. Karena beliau kembali sering menghilang dan membuat kami kembali kehilangan. Setelah sekarang kami beranjak dewasa dan ayah sudah menua dan sakit-sakitan, komunikasi kembali terjalin. Kali ini polanya kayak pensiunan dan ATM. Ayah menghubungi kami kalau beliau butuh uang. Kalau udah ditransfer, beliau kembali hilang. Sering aku katakan pada ayah bahwa kami memaafkan ayah untuk apa yang terjadi di masa lalu. Kami berharap bisa berkomunikasi dengan lancar untuk saat ini dan ke depannya. Tapi lagi-lagi ayah, kami harus kecewa. Ayah gak pernah menghubungi kami kecuali untuk meminta uang saja. Ketika aku mengingatkan beliau untuk mau ngobrol dengan anak kami, dan ya sekali-kali menanyakan anak-anak kami atau cucunya, beliau tidak mau. Tetap saja hanya menghubungi kami kalau butuh uang saja. Sampai kemudian aku tersadar bahwa aku tak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti keinginanku itu. Meskipun wajar sekali menurutku kalau aku sebagai anak, meskipun sudah dewasa dan punya anak pula, aku juga ingin sekali-kali ditanya dan diperhatikan oleh ayah. Toh, dia ayahku dan aku anaknya juga. Tapi aku sadar, beliau sebagai seorang manusia juga punya hak untuk memilih. Dan beliau memilih untuk hidup, tinggal, dan memperhatikan keluarganya yang di sana saja.
Pilihannya bukan memilih kami atau setidaknya sedikit memperhatikan kami. Kami dipilih sebagai ATM saja yang didatangi kalau butuh duit. Akhirnya aku memilih untuk melepaskan keinginanku dekat dengan ayah. Aku hanya berusaha melakukan kewajibanku kepadanya sebagai seorang anak. Aku masih berusaha untuk ikhlas sepenuhnya. Dan terus terang, itu tidaklah mudah. Aku kehilangan sosok ayah ketika kecil, remaja, dan sampai sudah dewasa pun aku tetap kehilangan dia. Aku sadar, ini takdirku. Aku harus menerimanya. Tapi aku sudah berusaha mengukir kisahku sendiri. Setidaknya, kalaupun takdirku menjadi seorang anak yang terbuang, aku memilih untuk menjadi anak yang berbakti, dan aku memilih menjadi hamba yang melaksanakan perintah Tuhan untuk memuliakan orang tua. Aku yakin, meskipun aku kehilangan ayah, aku takkan pernah kehilangan Allah. Dia yang menjamin kehidupanku dari kecil sampai dewasa, mendengarkan semua doa harapan dan segala keluh kesahku, dan membantuku melewati saat-saat sulit di mana tak ada yang bisa datang membantuku. Aku menerima takdirku sebagai seorang terbuang, sekaligus sebagai seorang terpilih. Terpilih untuk menjalani nasib seperti ini dan bisa menjadi pemenangnya. Oke teman-teman, itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya ke sini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari cerita ini. Dan semoga kita menjadi orang tua yang amanah ya untuk anak-anak kita ke depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.